Aku tuh bingung setiap buka sosial media, Ibu Puan Maharani lagi, Ibu Puan Maharani lagi, PDIP lagi, pendukungnya Ganjar dan lain-lain, ngebahas soal cawapresnya anak muda namanya Mas Gibran. Gue mikir gitu, kalau Mas Gibran ternyata jadi wakil presidennya Ganjar, kayaknya nggak bakal dimasalahin kayak gini deh. Karena Gibran ke Pak Prabowo aja, jadi pada pusing semua. Kenapa sih kalian? Udah biarin aja itu anak muda, sekali-sekali kasih kesempatan. Kan Indonesia ini juga banyak anak mudanya. Karena banyak yang pada bunting tuh ibu-ibu tuh, anaknya makin banyak, anak mudanya makin banyak. Udah biarin aja biarin dia jadi wakil presiden. Kenapa? Pusing banget, yang pada takut. Udah, nanti kan yang menentukan masyarakat juga kok. Pakai segala di apa namanya, dituntut 70 miliar lah MK. Banyak udah MK dituntut 70 miliar, yang nuntut fraksi PDIP juga. Kan gue jadi bingung ya, sebenarnya ini negara gue kenapa sih gitu? Bukannya orang bebas aja ya, mau nyalonin, mau jadi wakil presiden kek, mau jadi presiden, bebas aja, yang penting ada isi otaknya. Kenapa sih pada pusing banget? Udah lagi Palestina, Israel, sekarang PDIP. Bisa gak sih PDIP anteng-anteng aja gitu, kagak usah pada bikin puyeng. Udah biarin aja. Sebel. Gue jadi ikut-ikutan sebel. Udah gak sepada puyengin dinasti-dinasti. Semua juga pada dinasti, yang pada apa namanya berkuasa di Indonesia tuh dinasti semua, dinasti, kagak ada yang gak dinasti. Cek aja sendiri netizen. Lagian yang milih capres sama cawapres menang atau enggaknya kan rakyat. Kecuali kalian waktu kampanye bagi-bagi duit. Tapi tetap aja sekarang masyarakat Indonesia pinter. Mau lu bagi duit banyak juga, kalau apa hati nuraninya milih, misal ya contoh Pak Prabowo, ya pasti Pak Prabowo. Mau lu kasih berapa juga tuh orang-orang lagi kampanye, tetap aja yang diambil duitnya doang. Yang dipilih mah tetap sesuai hati nurani. Udah jangan pada ribut. Coba sekali-sekali ya pemilihan capres cawapres itu tuh tenang. Jangan pada takut. Kalau emang si Gibran itu anak muda, ya udah libas nanti pas lagi apa itu debat capres cawapres. Selesai. Tak kelihatan isi otaknya masing-masing itu. Ada yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Pak Prabowo lebih memilih Gibran ketimbang tokoh-tokoh lainnya yang lebih terkenal daripada Gibran, seperti Pak Yusril, Bu Khofifah, Pak Erick Thohir, Pak Erlangga, yang semuanya rata-rata menteri dan gubernur. Tetapi Pak Prabowo lebih memilih Gibran ketimbang tokoh-tokoh terkenal tadi itu. Mungkin banyak yang berpendapat bahwa dia adalah wali kota yang sederhana, mewakili milenial dan sebagainya. Itu kan pendapat. Silakan, kita bebas berpendapat. Tapi saya juga bisa berpendapat. Pendapat saya adalah yang pertama, Gibran ini anak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Pembantu-pembantunya adalah menteri-menteri. Dan diharapkan menteri-menteri ini akan mengarahkan ASN seluruh Indonesia untuk memilih Gibran. Itu satu. Yang kedua, Gibran adalah anak Pak Jokowi. Dan Jokowi ini masih banyak pendukungnya di seluruh Indonesia. Dan diharapkan pendukung-pendukung ini akan mengarahkan pilihannya kepada Gibran dan Pak Prabowo. Yang ketiga, bahwa nanti pasti ada sengketa Pilpres. Setelah Pilpres akan terjadi sengketa, baik menang, kalah, pasti sengketa. Dan di Mahkamah Konstitusi sudah menunggu Paman Gibran sebagai jawara, sebagai orang nomor 1 di Mahkamah Konstitusi. Jadi kemungkinan, ya, siapa lagi yang akan dimenangkan? Itu mungkin alasan pendapat saya. Boleh teman-teman berpendapat lain? Silakan tulis di komentar. Terima kasih. Tenanglah, tenang Pak Prabowo. Tenanglah, tenang, saya sudah di sini. Ketua Mahkamah itu paman saya. Ketua partainya juga adik saya. Para PJ kepala daerah itu juga orangnya bapak saya. Percayalah pada settingannya, semua sudah diatur bapak saya. Tenanglah Bapak Prabowo, yang demo kita anggap raono. Tenanglah Bapak Prabowo, di Konoha masih banyak yang
Oke Mbak Nikita Mirzani, saya komentari dulu ya. Ya wajar sih Mbak Nikita Mirzani bisa berkata seperti itu karena dalam video yang beredar saya mendengar dan menyaksikan bahwa Mbak Nikita Mirzani ini sudah menyatakan dirinya dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi udah nggak heran ya ketika Mbak Mirzani berkata seperti tadi ya. Namun ini yang harus kita ketahui bersama guys ya, terkait dengan pencalonan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Jika seandainya Mas Gibran ini sudah berusia 40 tahun ya, lalu kemudian dia menjadi wakil dengan posisinya saat ini adalah anak dari Presiden Jokowi, saya yakin itu tidak akan menimbulkan persoalan, permasalahan ataupun riak-riak keributan di masyarakat kita ya. Tetapi yang menjadi persoalan atau problemnya adalah konstitusi yang kita harapkan menjadi benteng pertahanan bagi jalannya pemerintahan ternyata gampang sekali dipermainkan, gampang sekali diobrak-abrik hanya untuk kepentingan oknum-oknum tertentu guys ya. Bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. Nah, ini yang harus kita jaga bersama ya. Konstitusi itu adalah aturan yang membatasi kekuasaan dari pemerintah kita. Namun, bila konstitusi di sini mudah untuk dipermainkan ya, lalu apakah kita sebagai rakyat Indonesia akan membiarkan itu atau bersikap kritis untuk menjaga serta menyelamatkan konstitusi kita ini agar tidak mudah untuk dipermainkan ya. Lalu saya kembali lagi dengan Mas Gibran yang saat ini sudah menjadi cawapres dari Pak Prabowo, ya udah biarkan ya. Tinggal kita ikhlas untuk menerima. Karena toh mau berusaha seperti apapun juga tidak akan berhasil ya. Karena putusan dari Mahkamah Konstitusi sudah bersifat binding dan final guys ya, final dan binding ya. Jadi saat ini hakim-hakim dari Mahkamah Konstitusi ini tengah menjalani sidang etik di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu tidak akan berpengaruh apapun ya. Jadi itu punya jalur hukumnya tersendiri ya. Jadi Mas Gibran sudah disahkan ya, dibolehkan secara konstitusi untuk ikut maju dalam kontestasi Pilpres pemilu di tahun 2024 mendatang guys. Oke, kita dengarkan yang lain berikut ini. Tenang saja Pak Prabowo, kami masih berada di sini. Kami masih tetap bertahan, kami masih tetap bertarung, kami masih tetap berjuang ya Pak ya. Memperjuangkan ekonomi keluarga dengan segala keadaan yang ada ya Pak. Keadaan ekonomi rada angel Pak, karena pasare sodok sepi. Tapi kita tetap berjuang Pak ya, memperjuangkan untuk kemakmuran keluarga kita, dan yang pasti kewajiban bayar angsuran BRI karo Mandiri Pak ya. Walaupun kita dalam keterpurukan Pak, kita tetap tarung pokoknya Pak, tarung Pak. Seperti kata-katanya sampean, ketika kamu terjatuh, bangun lagi dan bangun lagi Pak ya. Ya, kita berjuang demi keluarga saja Pak ya, jenengan berjuang demi negara sana ya Pak ya. Selamat berjuang, sama-sama berjuang Pak ya. Salam perjuangan Pak Prabowo ya. Salam hormat dari saya. Salam Pak ya. Pendukung Pak Jokowi dan pendukung PDIP itu beda. Ternyata lu bukan pendukung Pak Jokowi, gua enggak, dan lain sebagainya. Enggak apa-apa, beda pandangan itu wajar ya. Cuman ya perlu saya luruskan bahwa saya juga bukan partisan partai. Saya di VT-VT saya tidak pernah mempromosikan partai tertentu ya. Saya pendukungnya Pak Jokowi sejak beliau di Wali Kota Solo, lalu Pilkada DKI, lebih mengenal beliau dengan kinerjanya di DKI. Ketika beliau maju nyapres 2014, saya 100% mendukung beliau. Jadi karena kinerja, anti korupsi, transparansi, anti intoleransi dan seterusnya itu. Tapi di antara berbagai macam alasan kenapa saya memilih Pak Jokowi, itu ada satu alasan pribadi saya, yaitu secara atau dengan cara demokrasi, saya harus mencegah dan tidak mengizinkan Pak Prabowo menang dan menjadi Presiden Republik Indonesia.
dengan cara yang demokratis, yaitu dengan tidak memilih beliau. Jadi beliau maksudnya Pak Prabowo ya. Saya tidak ingin memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjadi presiden di Republik ini. Nah, kalau sekarang anaknya Pak Jokowi dipasangkan dengan Pak Prabowo, hal itu tetap tidak bisa mengubah keadaan. Jangankan Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo, terus saya disuruh milih Pak Prabowo, enggak. Pak Jokowi sekalipun kalau diizinkan menjadi cawapresnya Pak Prabowo, enggak akan saya pilih. Gitu ya. Nah, jadi apalagi kontestan yang lain itu jauh lebih bagus daripada Pak Prabowo dan lebih indah untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Hati nurani saya tetap tegak lurus. Gitu. Ganjar Mahfud 1 putaran ya. Saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini, di mana saya bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah pertarungan bersejarah melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Saya sedih ketika kemudian Gibran ke sana. Saya salah satu yang mendukung Jokowi habis-habisan dari tahun 2012, dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta. Kalau orang tanya, Ian lu sedih nggak? Sedih. Istri saya menangis. Lu kecewa nggak? Kecewa. Lu kesel nggak? Kesel. Kalau misalnya gue ketemu Presiden Jokowi, gue pengen nanya, kenapa sih? Kenapa gitu loh? Apa salah kita? Apa yang kemudian yang tidak menyenangkan dari yang kita lakukan yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira seperti itu, kalau bisa sambil goncang-goncangan tubuhnya. Ada apa gitu kira-kira gitu ya. Kenapa? Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Dulu mau percaya tidak percaya dia pernah menawarkan saya menjadi menteri, saya tidak mau. Berapa kali acara kita dia tanya, Mas Hadian ada uangnya? Ada. Saya bisa cari, saya bisa kumpulkan dari teman-teman yang lain. Saya tidak terima apapun. Kenapa? Saya tidak minta apapun, saya tidak pernah minta tambang sama dia walaupun saya di Komisi 7, saya tidak minta keistimewaan apapun, saya tidak mau minta apapun dari Presiden Jokowi agar menjaga dia tetap menjadi presiden dalam bayangan kita seperti dulu, baik, benar, lurus dan sebagainya. Tiba-tiba beberapa hari lalu saya seolah-olah diguncang-guncangkan, kenapa begini, lalu ratusan ribuan orang bertanya pada saya, kenapa Bang? Dan saya bilang saya tidak punya jawabannya. Saya tidak punya jawaban yang bisa saya pastikan sekarang. Kita bisa menduga-duga, oh jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini segala macam. Tapi jawaban pastinya harus saya dapatkan dari mulutnya Presiden Jokowi langsung. Saya menanya sama dia, kenapa Pak Presiden? Apa yang membuat kamu kecewa? Apakah 3 periode? Apakah ada yang lain? Atau mungkin kamu tidak suka sama saya? Atau apa? Ya ngomong aja, gitu loh. Kita hidup di masyarakat yang sangat majemuk, berbeda-beda. Belum tentu kemudian Pendi harus suka sama saya 100%, nggak bisa. Adi, saya harus suka sama Adi 100% juga nggak bisa. Kita manusia punya banyak kekurangan, kita bisa kemudian belajar saling menerima perbedaan, kekurangan dan sebagainya. Ya, tapi ya mungkin ini jalan sejarah. Mungkin ini jalan sejarah, kalau memang ini jalan sejarah, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, mungkin yang saya katakan bahwa menyenangkan bagi saya bahwa berhadapan masuk dalam sebuah arena pertarungan melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi mungkin saja bagian dari ucapan menghibur diri saya. Kenapa? Ya saya butuh pernyataan, ungkapan, pemikiran yang kemudian membuat saya semakin kuat. Bisa bertahan di tengah ketidakmengertian situasi saat ini. Yang menghibur saya kedua adalah ketika kemudian Pak Mahfud MD menjadi calon wakil presidennya. Saya pikir, oh mungkin saya kehilangan yang satu tapi mendapatkan 2. Kira-kira seperti itu yang saya harapkan tidak bisa menjadi jauh lebih baik dari yang kemarin. Jadi itu tadi ungkapan kekecewaan dari Mas Adian ya, karena sejak dari tahun 2012 membela Pak Jokowi. Ya, bukan hanya membela tetapi memang berjuang untuk Pak Jokowi. Namun di tahun 2023 ini guys ya, melihat situasi politik yang terjadi memang membuat sebagian besar pendukung dari Pak Jokowi ini terpecah ya.
Ada yang sedih, kecewa, atau mungkin juga ada yang mencaci maki guys. Namun itu semua telah terjadi. Yang harus kita pupuk sekarang adalah mental bertarung ya. Bertarung untuk memenangi pasangan capres yang kita favoritkan atau yang menurut kita terbaik dan yang layak dan pantas untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kita guys. Teman-teman percayalah bahwa isu tentang Mahkamah Konstitusi dan isu tentang dinasti itu hanyalah sebuah komoditas politik yang dikapitalisasi oleh lawan politik Prabowo Subianto dan juga Gibran. Tapi faktanya hal-hal yang paling objektif dari isu ini adalah, coba kalian bayangkan bahwa sesungguhnya Ganjar Pranowo tadinya tentu sangat dominan di Jawa Tengah. Tapi setelah masuknya Gibran, bisa kita bayangkan bahwa Jawa Tengah itu berpotensi untuk ada dalam posisi yang berimbang atau bahkan akan dimenangkan oleh Prabowo Subianto Gibran, karena Gibran merupakan bagian dari tokoh politik yang berbasis di Jawa Tengah. Faktanya, kondisi bonus demografi itu menghadirkan realitas politik bahwa pemilih ke depan lebih banyak pada usia produktif kaum milenial. Nah, kebayang kemudian dengan masuknya Gibran sekali lagi, maka arus besar pemilih di tahun 2024 nanti itu akan sangat banyak dipenuhi oleh anak-anak muda, kaum milenial atau usia produktif. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi ketakutan bagi lawan politik Prabowo Subianto dan juga Gibran. Maka kita yakin Prabowo dan Gibran akan memenangkan pertarungan ini. Prabowo presiden, Indonesia menang. 2024 tumbangkan PDIP. Itulah komentar yang sering saya nemu ya di postingan saya. Emang sih kayak sederhana gitu. Intinya orang-orang ini tuh pengen aja PDIP kalah 2024. Komentar ini jadi semacam ungkapan public distrust ke pejabat PDIP yang ngawur dalam bernegara. Misal deh, Harun Masiku, Juliari Batubara, atau bisa juga tuh Pak Ganjar soal isu Wadas, Kendeng, dan lain sebagainya. Nah, komentar anti PDIP itu tadi muncul karena orang-orang ini dicap nggak pantas mimpin negara. Cuman kok rasanya nggak adil aja ya kalau dipukul rata. Gini deh, misal ada orang yang bilang 2024 tumbangkan PDIP cuman karena Ganjar nggak pro lingkungan. Ini yang kurang tepat. Kenapa? Karena nggak semua tokoh yang mengorbit dari PDIP itu anti-environmentalis. Misal, Bupati Banyumas Purwokerto. Beliau ini adalah PDIP, tapi peduli kok soal lingkungan. Bahkan kebijakan penanganan sampahnya banyak dijadiin percontohan yang bukan cuma di Indonesia, tapi tingkatnya internasional, men. Gila nggak tuh? Terus lagi, kalau ada orang yang bilang bubarkan PDIP cuman karena nggak suka sama Bu Mega, saya malah berharapnya PDI dan Bu Mega ini tetap eksis sih. Gini wes, dimana ada tokoh ketua partai yang orang bilang bisa melihara boneka yang sampai bonekanya bisa jalan sendiri? Kayaknya belum ada deh selain PDIP. Saya pengen ya PDIP ini terus ada walaupun harus jadi oposisi. Dan justru sepertinya cuma PDI yang bisa bikin orkestrasi demokrasi yang epik kayak pas eranya Presiden SBY. Saya kira pikiran seperti ini perlu disebarluaskan deh, biar masyarakat Indonesia ini lebih rasional dan gak baperan dalam berdemokrasi. Gimana menurut kalian? Pagi-pagi saya curhat dikit ya. Teman saya nanya dan juga sampai bikin VT yang mengatakan banyak pendukungnya Pak Jokowi yang saat ini tidak tegak lurus ke Pak Jokowi atau meninggalkan Pak Jokowi. Lalu saya jawab, kamu salah. Bukan kami yang meninggalkan Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi yang meninggalkan kami. Karena kami dulu satu kubu melawan kubu yang lain, dan sekarang Pak Jokowi yang nyebrang ke kubu yang lain itu. Jadi kami tetap di sini, Pak Jokowi yang pergi. Itu satu hal. Yang kedua, saya mendukung Pak Jokowi bukan karena Pak Jokowi secara personal, tetapi Pak Jokowi sebagai pejabat negara. Kinerjanya, anti korupsinya, transparansinya, keberaniannya melawan bibit-bibit atau tindakan intoleran dan radikalisme, itu yang membuat saya ada di kubunya Pak Jokowi. Kalau sekarang Pak Jokowi tidak lagi ada di sini, bukan kami yang meninggalkan Pak Jokowi. Yang ketiga, dia bilang, kita harus tegak lurus ke Pak Jokowi. Itu kata mereka. Lalu saya jawab, kenapa saya harus tegak lurus kepada orang yang tidak bisa menjaga tegak lurus itu sendiri? Selamat malam, kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alurboy. Kali ini saya mau komentari pernyataan Mas Gibran terkait dengan tenang saja Pak Prabowo, saya ada di sini. Pernyataan semacam ini pernyataan yang menurut saya seperti kanak-kanak. Inilah
hasil daripada orang yang tidak berproses dari bawah. Instan saja mendapatkan jabatan-jabatan ataukah seperti itu. Betul, Mas Gibran mengatakan bahwa tenang saja saya ada di sini Pak Prabowo. Karena apa? Anda mempunyai Bapak Presiden, Ketua MK, dan adik Ketum PSI. Kenapa Anda tidak lanjut bahasanya? Tenang saja Pak Prabowo, Bapak saya Presiden Republik Indonesia loh, paman saya Ketua MK loh, adik saya Ketua Umum PSI loh. Kalau Ketua MK bisa saja merubah undang-undang, menambah frasa-frasa, meskipun menambah frasa-frasa bukan wewenangnya MK. Tapi karena demi kepentingan saya ada di samping Pak Prabowo, maka paman saya merubah itu. Termasuk Pak Presiden adalah Bapak saya loh. Tenang, tenang Pak Prabowo, Bapak saya Presiden Republik Indonesia akan ada bersama dengan engkau. Ya, tenang saja Pak Prabowo, Ketua MK dan Bapak saya ada di sampingmu, akan bersama-sama memenangkan pertandingan di tahun 2024. Ini bagian yang lucu, bagian yang baperan, dan hahaha. Cukup sekian dulu bersama dengan saya Fritz Alorboy. Bongkar. Ngomongin Prabowo, gimana Prabowo yang 2019 masih gebrak-gebrak meja dan emosional dengan Amin Rais di belakangnya, berubah citranya menjadi gemoy dan lebih positif. Nomor 1, Prabowo tuh udah 2 kali kalah sama Jokowi. Konsultan di belakang Prabowo tuh harus bisa berpikir keras gimana citra galak dan tidak bersahabat serta suka marah-marah yang ditampilkan di 2 pemilu pada 2014 dan 2019 itu bisa hilang. Makanya sedikit banyak gayanya tuh mulai beradaptasi agar dapat melirik dan menarik minat pendukungnya Jokowi juga yang suka dengan gaya-gaya tentangnya Jokowi gitulah. Dan kayaknya lumayan berhasil karena Prabowo memegang strategi. Jika tidak bisa menang, maka bersekutulah dan beradaptasi untuk mencapai kemenangan. Nomor 2, Prabowo tuh sebenarnya menyesuaikan dengan kelompok pemilih terbesar yaitu milenial dan Gen Z. Makanya muncul tuh kata-kata gemoy dan pecinta kucing. Karena Gen Z dan milenial tuh sangat-sangat tempel banget tuh kata-kata gemoy. Apalagi banyak juga kan yang suka sama kucing. Dan ini tuh juga didukung oleh akun-akun buzzer. Plus di-repost nih sama Gen Z, sama milenial. Tentang gayanya Prabowo yang makin tua, makin lucu. Nomor 3, sebenarnya Prabowo ingin memotong sejarah dan menghilangkan persepsi bahwa Prabowo adalah penjahat HAM dan antek-antek Orde Baru. Karena yang masih mengaitkan itu mungkin sekarang umurnya udah 40-50 tahun, ya kan? Sementara pemilih-pemilih Gen Z, pemilih-pemilih milenial, tidak ada yang pernah membahas Prabowo itu adalah penjahat HAM. Karena, ya, pemilih-pemilih ini, Gen Z dan milenial, tidak pernah merasakan Orde Baru. Tapi menurut lo gimana? Lo lebih suka Prabowo yang sekarang apa Prabowo yang dulu? Coba komen di bawah. Oke, kalau saya sih lebih suka Prabowo yang sekarang, ya. Pak Prabowo yang lebih humble, yang bersahabat, ya. Namun yang perlu teman-teman perhatikan bahwa bukan berarti saya menyatakan seperti itu saya mendukung Pak Prabowo menjadi presiden, guys, ya. Tetap di hati ini hanya ada Pak Ganjar. Kalau dulu di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Sekarang di hati ini hanya ada Pak Ganjar, ya. Ya, suka dengan Pak Prabowo, tetapi mendukung Pak Ganjar untuk menjadi presiden, guys. Kepada kawan-kawan sesama partai nasionalis, saya ingin bertanya. Urus aja partai Anda. Saya mau tanya, PSI bajunya merah. Dasar apa, alasan apa baju merah? Saya mau tanya, alasannya apa, dasarnya apa, PSI bajunya merah. Dan tidak usah repot-repot ngurusin partai orang lain. Urus aja partai sendiri. Jangan hanya karena mentang-mentang sekarang sudah ada Kaisang di PSI, Anda anggota sombong. Ingat, PSI itu belum dikenal di bawah, ya. Jadi nggak usah Anda bicara sama partai nasionalis, nggak usah. Urus aja rumah tangga masing-masing,
partai masing-masing, nggak usah menyeberang membicarakan partai orang lain. Sudahkah benar? Sudahkah bagus? Sudahkah di tiap desa ada rantingnya, di tiap RW ada anak rantingnya, di tiap kecamatan ada PAC-nya? Urus itu aja dulu, nggak usah yang lain-lain. Ngurusin sesama partai nasionalis, urus aja dulu itu. Sudah ada belum di seluruh Indonesia PAC-nya, rantingnya, anak rantingnya? Nggak usah mikir yang lain-lain ya. Jadi saya harus sampaikan kepada Anda ya, Ibu Gracia itu urus aja PSI dengan sendirinya. Tidak usah komentar-komentar tentang partai nasionalis. Urus aja dulu PSI sampai baik. Jangan mentang-mentang ada Kaisang di PSI sekarang. Nggak gampang tuh membesarkan partai. Perlu waktu. Jadi perjuangan 32 tahun dulu zaman Orde Baru, kami selalu ditindas, tapi kami selalu bergerak bersatu, solid, kompak. Sampai hari ini PD Perjuangan SAR ya, melahirkan kader, anak kader yang Anda ambil sekarang. Woi, sorry. Ini kenapa teman-temanku para pendukung Ganjar ini kok makin menjadi menghina Pak Jokowi, menghina. Oh, iya, dapat dikatakan menghina, ya kan? Ini kata-katanya, tudingan-tudingannya terhadap Pak Jokowi ini sudah barbar sekali, ya. Ini kenapa? Ada apa? Mana itu yang kemarin bilang tegak lurus menunggu arah telunjuk Jokowi? Ternyata itu cuma apa ya? Cuma topeng dong. Cuma topeng bilang tegak lurus menunggu arah telunjuk Jokowi. Kenapa sekarang perasaan kami saya salah satunya yang dukung Anies Baswedan belum pernah deh mengeluarkan kata-kata cercaan, ya kan, yang ekstrim, kata-kata yang dapat dianggap hinaan terhadap Presiden Jokowi. Ini yang kemarin-kemarin bilang yang paling tegak lurus menunggu arah telunjuk Jokowi, kenapa kok pada menghina, membabi buta gitu? Kenapa kok pada mencerca Pak Jokowi dengan kata-kata hujatan yang ekstrim begitu? Heran aku, ini ada apa? Ada masalah apa, bos? Masalah apa? Tolong dijawab gitu, ya kan? Kasihan ya, kasihan sekali kalian itu. Salam waras saja lah untuk kalian semua, ya kan? Oke, saya satu orang yang paling tidak sepakat atau tidak setuju jika Pak Jokowi ini kita hina, guys, kita caci maki hanya karena dengan situasi politik yang saat ini, ya. Saya tidak setuju untuk hal itu, ya, dan dalam konten saya pun tidak pernah saya mengeluarkan statement yang arahnya caci maki atau menghujat secara kasar kepada Pak Jokowi, ya. Namun saya perlu mengkritisi, ya, tadi statement dari Om Kris yang menyatakan mana nih yang dulu tegak lurus ikut telunjuk Pak Jokowi tetapi sekarang sudah tidak lagi, ya. Jadi begini, masyarakat akan mengikuti atau bahkan bila perlu ikut dengan telunjuk dari Pak Jokowi ini jika apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini dilihat baik dan benar sesuai dengan aturan dan undang-undang. Tetapi jika sudah melenceng seperti konstitusi harus ditabrak, ya, lalu kemudian dengan cara-cara yang kurang beretika, ya, nah tentu masyarakat harus sekali lagi menggunakan rasionalitasnya, ya. Tidak serta-merta kita menyatakan bahwa kita tegak lurus mengikuti jari telunjuk dari Pak Jokowi, namun yang dilakukan itu adalah bertabrakan
Namun yang dilakukan itu adalah cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang kurang fair, cara-cara yang harus menabrak konstitusi. Nah, kalau sudah keluar dari rel tersebut, ya, tentu ini yang harus kita tegur, ini yang harus kita perbaiki agar jangan menggunakan cara-cara yang seperti itu. Ya, kalau tegak lurus sesuai dengan aturan, oke, kita manut. Tapi kalau sudah berbuat dengan cara-cara yang kurang benar, tentu kita punya akal dan rasional sendiri. Lo. Nggak bahaya tah? Dengar kabar nggak? Dengar informasi nggak? Lihat berita nggak? Ini loh saya heran ini dengan Pak Prabowo. Di mana loh Pak Prabowo ini? Di mana ya kok beda sekali dengan yang dulu? Katanya dengan itu mencapreskan itu Gibran itu, sebagai untuk pemuda milenial. Ada preketek. Buktinya aja loh saya lihat videonya. Ini bukan fitnah ini. Sibuk-sibuk beli air sama Habib yang dikasih doa, kemudian kita kasih amplop. Pemuda milenial kayak apa model begini? Sudah beli doa. Oh, doa kok dibeli tuh. Doa langsung minta sama Allah, bukan sama Habib. Ini enggak tahu sama Habib Lupi itu apa itu. Kalau mau beli air isi ulang itu jangan sama Habib, Mas Gibran. Di depot air itu banyak itu. Ini katanya untuk mewakili pemuda milenial. Pemuda milenial itu gagasannya, pola pikirnya, caranya membangun itu bagaimana. Orang minta doa sama Habib. Habibnya lagi keblinger. Dikasih amplop ya pura-pura dibuang di sampingnya. Ini apa ini? Ini terbukti kalau Mas Gibran itu memang, saya nggak menghina, walaupun saya cuma petani, itu Mas Gibran belum cukup mampu, bahkan belum mampu. Kenapa saya bilang belum mampu? Belum mampu. Kemampuannya Mas Gibran itu, saya rasa itu meneruskan jejak Pak Jokowi, ngeprank. Ya cuma itu tadi, bagi kartu dibagi nanti, nggak tahu dicetuskan kartu baru lagi ini mungkin. Ya kan? Ya cuma itu kemampuannya. Doa itu sama Allah. Kalau kekuatannya Pak Anies itu dengan sholawat, bro, Allahu Akbar itu. Habib menjaluk doa, air jadi jampi-jampi. Masya Allah. Ini akan ditiru anak muda lain ini. Nanti kalau mau cari pekerjaannya itu dan minta doa para Habib, rusaknya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Memang betul apa yang disampaikan oleh Bapak Petani ini, bahwa Mas Gibran belum cukup pengalamannya untuk bisa menjadi pemimpin paling tinggi di Republik ini, guys, ya. Meskipun sebagai cawapres tetap kita anggap sebagai pemimpin tertinggi, guys, ya. Karena modalnya hanya dengan pengalaman sebagai wali kota Solo 2 tahun, ya. Itu modal yang masih sangat minim, ya. Terlepas dari Mas Gibran ini adalah anak dari Pak Jokowi, ya. Seandainya Mas Gibran ini sudah melewati fase-fase seperti dari wali kota dia tuntas, kemudian jadi gubernur dia tuntas, ya, lalu kemudian menjadi presiden. Nah, walaupun atau meskipun Mas Gibran ini adalah anak dari Pak Jokowi, saya akan mendukung, guys, ya. Saya mendukung Mas Gibran bukan untuk menjadi wakil presiden, tetapi bahkan bila perlu menjadi presiden. Namun bukan saat ini. Saat ini adalah yang perlu dilakukan, membenahi, mempelajari, berproses, ya. Karena langkah Anda ke depan itu masih sangat panjang. Usia Anda baru 36 tahun, ya. Masih bisa 5, 10, 15, 20, 25 tahun ke depan Anda masih bisa ikut dalam pertarungan Pilpres. Namun sayangnya Mas Gibran tidak bisa menahan ambisi, menahan nafsu, godaan kekuasaan untuk melompat. Menurut saya ini lompat, guys, ya. Karena Anda belum jadi gubernur, tetapi Anda pengen jadi presiden ataupun wakilnya. Itu Anda sudah melompat fase-fase ini, ya. Dan Anda tidak punya kapasitas, Anda tidak punya pengalaman. Untuk apa jangan memaksakan diri? Karena seperti Pak Ahok katakan, bangsa dan negara kita ini bukan ajang coba-coba, ya. Berikanlah saja kepada orang yang sudah punya kapasitas dan pengalaman. Oleh karena itu, saya di sini tidak akan bosan dan henti-hentinya saya menghimbau pada teman-teman semua, satukan hati, satukan langkah, dukung Pak Ganjar, Pak Mahfud yang sudah terbukti, sudah punya pengalaman, sudah punya kapasitas, kapabilitas, kemampuan.
Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Sampai jumpa lagi.